Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rakalang Pernana dengan NIM 2280224429. Jadi di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan, yaitu mengenai memahami laporan keuangan. Baik, langsung saja eh, laporan keuangan. Laporan keuangan itu eh, terdiri dari empat. Yang pertama itu ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang ketiga itu ada laporan kas, dan yang keempat yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Nah, yang pertama itu laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Uh, Laporan laba rugi itu uh, laporan yang mengukur keberhasilan operasi entitas dalam suatu periode. Dan selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan neraca, yaitu laporan yang menjanjikan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dan yang ketiga yaitu ada laporan kas, yaitu menampilkan dari mana kas diperoleh atau penerimaan dan kemana kas dibelanjakan atau pengeluaran serta mengapa kas itu naik atau turun selama satu periode. Dan yang terakhir yaitu ada laporan perubahan ekuitas, yaitu rekonsiliasi antara jumlah tercatat setiap komponen ekuitas pada awal dan akhir periode serta mengungkapkan secara terpisah perubahan yang ditunjukkan oleh laba rugi. Nah, berikut ini yaitu tugas penting manajemen keuangan. Itu ada tiga. Yang pertama itu ada menganalisis laporan keuangan, yang kedua ada mengendalikan keuangan, yang ketiga itu ada merencanakan dan memperkirakan keuangan. Baik, yang pertama uh, yaitu ada menganalisis laporan keuangan. Uh, Analisis laporan keuangan itu dilakukan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Uh, dengan melakukan analisis laporan keuangan, analisis dapat melihat kinerja keuangan pada perusahaan seperti dilihat oleh pihak eksternalnya. Dan yang kedua yaitu mengendalikan keuangan. Nah, mengendalikan keuangan itu manajer menggunakan laporan keuangan untuk memantau dan mengendalikan operasi perusahaan. Kinerja perusahaan nantinya dilaporkan dengan menggunakan ukuran akuntansi yang membandingkan antara harga produk dan jasa perusahaan dengan estimasi biaya produk dan jasa tertentu hingga sampai ke tangan pembeli. Selanjutnya yaitu merencanakan dan memperkirakan keuangan. Laporan keuangan merupakan format untuk menjalankan operasi perusahaan. Maka dari itu, model perencanaan keuangan biasanya dibuat dengan menggunakan laporan keuangan sebagai prototipe. Berikut ini yaitu prinsip dasar akuntansi itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada pengukuran, dan yang kedua ada pengakuan pendapat, dan yang ketiga ada pengakuan biaya, dan yang keempat pengungkapan pendapat. Baik, yang pertama yaitu pengukuran. Uh, Pengukuran itu merupakan sebuah proses penentuan nilai rupiah dari setiap unsur laporan keuangan untuk diakui dan dimasukkan dalam uh, laporan keuangan dan laporan laba rugi. Nah, berikut ini yaitu uh, pengukuran itu terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu ada biaya historis, yang kedua ada nilai wajar atau fair value, dan yang ketiga ada biaya kini, current cost, yang keempat ada nilai sekarang atau present value, dan yang kelima yaitu nilai realisasi atau pelunasan. Nah, biaya historis itu biaya historis lebih unggul dibandingkan dengan pengukuran lainnya. Nah, lebih dapat diverifikasi. Perusahaan dapat menetapkan harga jual barang berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang tersebut ditambah margin laba. Nah,
Selanjutnya yaitu nilai wajar atau fair value. Nilai wajar adalah pengukuran berdasarkan harga pasar. Sebagai contohnya, jika perusahaan menjual aset, maka harga yang diperoleh adalah harga pasar pada saat penjualan tanggal pengukuran. Nah, selanjutnya yaitu biaya kini. Aset dicatat sebesar arus atau setara kas yang harus dibayar jika aset yang sama atau setara dibeli saat ini. Liabilitas itu nantinya dicatat sebesar kas atau setara dengan kas. Eh, yang tidak didiskon yang diperlukan untuk melunasi kewajiban saat ini. Nah, selanjutnya yaitu nilai sekarang atau present value. Nah, aset dicatat sebesar nilai diskon saat ini dari arus kas masuk bersih di masa datang. Liabilitas dicatat sebesar nilai tersebut dari arus kas keluar bersih di masa datang yang diperlukan untuk melunasi liabilitas. Selanjutnya yaitu ada nilai realisasi atau pelunasan. Dicatat sebesar nilai kas atau setara kas yang diperoleh saat ini dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Liabilitas nantinya dicatat sebesar nilai pelunasannya, yaitu jumlah kas atau setara kas yang akan dibayarkan untuk melunasi liabilitas dalam operasional normal. Uh, Baik, yaitu selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Itu terdiri dari 5 tahap. Nah, tahap yang pertama itu ada mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Jadi kontrak adalah persetujuan antara dua pihak atau lebih yang mengakibatkan timbul hak atau kewajiban yang dapat dipaksakan. Perusahaan Boeing mendatangi kontrak untuk menyerahkan pesawat kepada maskapai penerbangan Gatot Kaca. Itu merupakan salah satu contoh. Nah, yang kedua itu ada mengidentifikasi kewajiban kinerja yang terpisah. Nah, contohnya yaitu perusahaan Boeing hanya memiliki satu kewajiban, yaitu menyerahkan pesawat kepada maskapai penerbangan Gatot Kaca. Jika Boeing juga menyetujui untuk melakukan pemeliharaan pesawat, maka kewajiban pelaksanaan yang terpisah juga ditulis dalam kontrak. Yang ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah pembayaran yang diperkirakan akan diterima perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa. Dalam hal ini, harga transaksi adalah sebesar 200 miliar. Dan tahap yang keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Dalam kasus ini, berupa Boeing hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat kepada maskapai penerbangan Gatot Kaca. Dan yang terakhir, tahap kelima, yaitu mengaku pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Perusahaan Boeing mengakui pendapatan sebesar 200 miliar dari penjualan pesawat kepada maskapai penerbangan Gatot Kaca ketika telah memenuhi kewajiban kerjanya, yaitu menyerahkan pesawat kepada maskapai penerbangan Gatot Kaca. Baik, selanjutnya yaitu pengakuan biaya. Biaya diakui apabila penurunan manfaat ekonomi di masa datang yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas dapat diukur. Biaya juga itu diakui berdasarkan keterkaitan langsung antara biaya yang ditimbulkan dengan penghasilan yang diperoleh. Apabila manfaat ekonomi selama beberapa periode akuntansi dan hubungan tidak langsung dengan pendapatannya, maka biaya diakui berdasarkan prosedur alokasi rasional dan sistematis. Selanjutnya yaitu pengungkapan penuh. Informasi mengenai dasar penyusunan laporan, kebijakan akuntansi, dan metode pengukuran yang digunakan. Penjelasan atas ketidakpastian dan kontingensi, pengungkapan informasi yang disyaratkan
yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Poin-poin tersebut itu tadi merupakan catatan atas laporan keuangan. Baik, langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu terdapat tiga. Yang pertama ada unsur laporan laba rugi, yang kedua menginterpretasikan laporan laba rugi, yang ketiga menilai profitabilitas dari laporan laba rugi. Baik, langsung saja. Poin yang pertama yaitu unsur laporan laba rugi. Yaitu dapat 4, yaitu pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Pendapatan yaitu pemasukan atau bertambahnya aset atau berkurangnya liabilitas selama satu periode akuntansi yang bersumber dari penyampaian barang dan jasa atau aktivitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan utama entitas. Dan yang kedua yaitu beban. Beban adalah pengeluaran atau berkurangnya aset atau berkembangnya liabilitas yang bersumber dari penyampaian barang dan jasa atau aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan utama entitas. Dan yang ketiga yaitu keuntungan. Keuntungan adalah peningkatan entitas yang bersumber dari transaksi di luar kegiatan utama entitas, kecuali yang berasal dari penanaman modal atau pendapatan. Dan yang terakhir yaitu kerugian. Kerugian adalah penurunan ekuitas yang bersumber dari transaksi luar kegiatan utama entitas, kecuali yang berasal dari penanaman modal atau biaya, seperti penghapusan aset karena rusak atau bencana. Nah, berikut ini adalah interpretasi laporan laba rugi. Nah, berikut ini yaitu ilustrasinya. Laporan laba rugi PT ABC untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Nah, langsung saja ke poin selanjutnya itu penilaian profitabilitas itu ada tiga, yaitu gross profit margin, operation profit margin, dan net profit margin. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Nah, cara menghitung laporan posisi keuangan yaitu dengan cara total aset sama dengan total liabilitas plus total ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yaitu unsur laporan posisi keuangan. Itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas pemegang saham. Aset adalah manfaat ekonomi di masa datang yang kemungkinan besar diperoleh dari persediaan piutang aset tetap seperti tanah, gedung, pabrik, dan peralatan. Investasi dan aset tidak berwujud seperti hak paten, merek dagang, dan total aset merupakan penjumlahan dari total liabilitas dan total ekuitas. Liabilitas atau liability merupakan kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa datang yang timbul karena adanya kewajiban entitas saat ini untuk mentransfer aset atau menyampaikan layanan kepada lain di masa datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Selanjutnya yaitu ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah selisih antara total aset dan total liabilitas. Ekuitas pemegang saham terdiri dari setoran modal, saham, dan saldo laba. Nah, berikut ini yaitu ilustrasi laporan posisi komparatif PT ABC per 31 Desember. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada
kurangnya saya minta maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.